Hai semuanya, saya Dinamisa Singapura dari kelas 11 IPS 1 dan absen 16. Saya akan menjelaskan tentang fasisme. Fasis di Italia muncul di tengah ketidakstabilan pasca Perang Dunia Pertama pada tahun 1919. Benito Mussolini mendirikan partai fasis dan dengan cepat mendapatkan dukungan. Kondisi ekonomi yang buruk dan tidak kuasa terhadap kejadian Versailles memberikan momentum bagi gerakan fasis. Mussolini menggunakan retorika nasionalis dan anti-komunis untuk menarik dukungan mas ke Roma. Pada tahun 1922 menandai kenaikan Mussolini ke kekuasaan. Adolf Hitler Emmanuel tidak menunjuknya berbagai perdana menteri membentuk pemerintahan fasis pertama di dunia. Fasisme di Jerman muncul setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama dan perasaan ketidakpuasan terhadap kejadian Versailles. Krisis ekonomi dan politik menciptakan kevakuman kekuasaan. Partai Buruh Jerman yang kemudian berubah menjadi Partai Pekerja Nasional Sosialis Jerman atau Partai Nazi, didirikan oleh Adolf Hitler pada tahun 1919. Retorika antisemitisme, nasionalisme, dan janji untuk mengembalikan kejayaan Jerman menarik dukungan. Upaya kudeta yang gagal pada Putsch Munich tahun 1923 menjarakan Hitler, tetapi gerakan Nazi terus berkembang. Perang Dunia Pertama, Italia mengalami ketidakpuasan terhadap hasil penjajah Versailles, di mana Italia merasa tidak memperoleh imbalan yang sesuai atas kontribusinya dalam perang. Italia menghadapi krisis ekonomi dan ketidakstabilan sosial pasca perang, menciptakan ketidakpuasan dan kebutuhan akan berubah. Sentimen nasionalis yang kuat
muncul didorong oleh keinginan untuk mengembalikan kejayaan Italia dan rasa kebanggaan nasional yang terluka. Kekuatan akan merebaknya ideologi komunis di kalangan masyarakat, membuat elit politik dan ekonomi mendukung gerakan fasis sebagai bentuk pelindung terhadap ancaman tersebut. Benito Mussolini, seseorang mungkin kismatik, mampu memanfaatkan ketidakpuasan ini dan membentuk gerakan fasis yang menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Perasaan ketidakpuasan terhadap kejadian Versailles yang mengedepankan Jerman dan dengan tanggung jawab atas Perang Dunia Pertama menjadi pemicu utama krisis ekonomi parah dan hiperinflasi, membuat rakyat dengan kehilangan kepercayaan pada pemerintahan demokratis dan mencari solusi yang lebih kuat. Adolf Hitler menggunakan propaganda untuk mengalahkan Yahudi sebagai penyebab semua masalah Jerman, menciptakan sentimen antisemitisme yang kuat. Kondisi yang tidak stabil dan seringnya penggantian pemerintah memunculkan keinginan akan kepemimpinan yang kuat dan stabil. Hitler, seorang kakak ulung, berhasil memanfaatkan ketidakpuasan dan kebencian terhadap kondisi pasca perang yang menimpa Nazi dan akhirnya meraih kekuasaan. Fasisme di bawah Mussolini menegakkan pemerintah otoriter dengan kontrol yang kuat dari pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah fasis memanfaatkan propaganda untuk membentuk opini publik, mempromosikan ideologi fasis dan menciptakan gambaran nasionalisme yang kuat. Kebudayaan ditekankan untuk mendukung ideologi negara. Pemerintahan Mussolini melakukan intervensi dalam ekonomi dan mendirikan korporasi yang dikendalikan negara untuk mengatasi konflik
dan pengusaha. Namun kebijakan ekonomi ini tidak selalu berhasil. Meskipun tidak sekuat di Jerman, Rejim Italia juga mengadopsi tindakan anti-semitisme, represi politik, dan menggunakan polisi rahasia menindas oposisi politik dan membatasi kebebasan bicara. Pada tahun 1935, Italia menduduki Ethiopia dalam pertempuran Akbar, menciptakan imperium kolonial yang singkat namun signifikan. Rejime Nazi di Jerman bertanggung jawab atas kejahatan perang dan genosida massal terhadap 6 juta orang Yahudi dalam Holocaust. Ini merupakan dampak tragis dan terkecil dari fasisme di Jerman. Itu mengubah Jerman menjadi negara totaliter dengan kontrol penuh atas semua aspek kehidupan. Propaganda intensif dan kontrol terhadap media menggunakan untuk membentuk kepanjangan masyarakat sesuai dengan ideologi Nazi. Kebijakan ekspansionis Jerman menyebabkan terpecahnya Perang Dunia Kedua dan menyebabkan ketidakstabilan di Eropa. Agresi militer dan aneksasi wilayah memicu konflik global. Transformasi ekonomi Jerman termasuk rearmament yang signifikan menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan beban hutang negara. Sentimen antisemitisme dan penindasan oposisi politik menyebabkan pergerakan sosial dan ketakutan di kalangan masyarakat Jerman. Rakyat Italia merasa tidak puas dengan hasil kinerja presiden setelah Perang Dunia Pertama yang membuat mereka merasa diabaikan oleh pemenang perang. Krisis ekonomi pasca perang menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ketidakpuasan yang meluas di kalangan
dengan rakyat, memulihkan kejayaan nasional setelah Perang Dunia Pertama. Ketakutan akan menyebaran ideologi komunis memperkuat dukungan terhadap gerakan fasis memimpin oleh Benito Mussolini. Berbagai alternatif yang lebih kuat. Benito Mussolini dengan karismanya berhasil memanfaatkan ketidakpuasan dan mendirikan partai fasis yang menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Ketidakpuasan terhadap ketentuan yang diimpor oleh penjaga Versailles muncul ketegangan dan rasa tidak puas di Jerman pasca Perang Dunia Pertama. Krisis ekonomi disertai dengan inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan politik memperkuat ketidakpuasan terhadap pemerintah demokratis. Propaganda Nazi dan retorika antisemitisme Hitler manipulasi opini publik dan mengalahkan Yahudi atas kesulitan Jerman memperkuat dukungan terhadap partai Nazi. Serangkaian pergantian pemerintahan yang tidak stabil di Jerman menciptakan keinginan akan kepemimpinan yang kuat yang dieksploitasi oleh Hitler. Adolf Hitler dengan kecerdasan berbicaranya hasil memperkuat ketidakpuasan dan memimpin partai Nazi menuju kekuasaan dengan janji-janji pemulihan nasional. Pada tahun 1943, Mussolini dijatuhkan dari kekuasaan dan ditangkap setelah kekalahan Italia dalam Perang Dunia Kedua. Rakyat Italia yang kecewa terhadap kebijakan perang dan kondisi ekonomi yang buruk berkontribusi pada jatuhnya rezim fasisme. Pemerintahan Gio yang baru membentuk alih-alih dengan sekutu dan mengatakan perang terhadap Jerman. Rezim pasukan Jerman kemudian menduduki Italia, tetapi gerakan perlawanan partisan Italia membantu sekutu dalam
membebaskan negara tersebut. Mussolini dieksekusi pada tahun 1945 dan Italia menjadi republik setelah referendum pada tahun 1946 menjadi berakhirnya era monarki dan fasisme. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 menyebabkan jatuhnya Ecce Göring jatuh ke tangan sekutu dan Adolf Hitler bunuh diri. Proses Nuremberg diadakan untuk mengadili pemimpin Nazi atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan konspirasi. Banyak pokok utama Nazi dihukum mati dan dipenjarakan. Jerman dibagi menjadi dua bagian, yaitu Barat dan Timur. Selama Perang Dingin, Barat mengadopsi sistem demokrasi, sementara Timur menjadi negara komunis di bawah kendali Uni Soviet. Fasisme di Jerman dunia terhapus setelah penyakuan kembali Jerman pada tahun 1990 dan negara tersebut berkomitmen pada prinsip demokrasi.